Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Fajar Tan Brutu ingin menjelaskan tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Konsep dan peran manajemen sumber daya manusia strategis. Yang pertama itu konsep manajemen sumber daya strategis. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, penginterogasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, kelompok, dan masyarakat. Peranan strategis sumber daya manusia adalah organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Yang kedua, eksistensi sumber daya manusia. Dalam kondisi lingkungan sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang terus berubah, tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, ditentukan kemampuan beradaptasi agar kita tidak tergilas atau tergelincir dengan perubahan tersebut. Sumber daya manusia dalam organisasi senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sarana organisasi ketika berada di dalamnya. Walaupun demikian, agar peran sumber daya manusia tersebut dapat disinkronkan dengan visi, misi, tujuan, dan harapan organisasi, maka manusia sebagai salah satu sumber daya harus dapat dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi yang semakin kompetitif. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengadaptasi dan merespon perubahan tersebut. Selanjutnya, pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam kegiatan atau aktivitas organisasi, dari waktu ke waktu selalu pasti timbul masalah. Untuk mengatasi masalah yang ada, beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya, yang artinya pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya, yaitu di sini ada 3 peninjauan pendekatan. Yang pertama, pendekatan mekanis atau pendekatan klasik. Dalam pendekatan mekanis ini, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produk lain. Pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Yang kedua, pendekatan paternalisme, yaitu dengan adanya pengembangan pemikiran yang semakin maju dari para pekerja, yang menunjukkan bahwa mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen, maka pimpinan perusahaan mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang kedua akan menyampaikan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia, antara lain 1. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan operasi dari manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan tenaga kerja ada upaya untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. 2. Pengembangan tenaga kerja. Tujuan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mengubah sumber daya yang potensial menjadi produktif, serta mampu dan terampil sehingga efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya penilaian prestasi kerja, dapat diketahui karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik maupun yang kurang. 4. Pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada para karyawan. Kompensasi ini dapat finansial maupun non-finansial. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing pekerja secara adil. 5. Pemeliharaan tenaga kerja. Dalam pemeliharaan tenaga kerja ada beberapa yang perlu dikaji, antara lain kepuasan kerja karyawan, pengelolaan konflik, motivasi karyawan, dan komunikasi yang terjadi di dalam akan diterima oleh masing-masing pekerja secara adil. Yang keenam, itu pemberhentian. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius bagi manajer yang disebabkan oleh keinginan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan manajemen sumber daya manusia. 1. Pendekatan mekanis. Disebut dengan klasik. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain. 2. Pendekatan paternalisme. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari. Demikianlah penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya Rada Amalita akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan, yang mana analisis itu adalah aktivitas berpikir untuk menjabarkan persoalan menjadi bagian, komponen, unsur, serta keterkaitan fungsinya. Pekerjaan adalah sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis pekerjaan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Tujuan dari analisis pekerjaan adalah memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, serta menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Metode yang dilakukan dalam analisis pekerjaan itu ada 4. Yang pertama, metode kuesioner, yang kedua, metode wawancara, yang ketiga, metode pencatatan rutin, dan yang keempat itu metode observasi. Kualifikasi karyawan yang dibutuhkan itu ada 9. Yang pertama, keahlian, yang kedua, pengalaman, yang ketiga, kesehatan fisik, yang keempat, pendidikan, yang kelima, umur, yang keenam, kerjasama, yang ketujuh, kejujuran, yang kedelapan, kreatif dan inovatif, dan yang kesembilan, kedisiplinan.